Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kemudahan kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu pengampu mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara, yakni Ibu Dr. Ilmiati, yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Islam di Malaysia. Adapun kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Iis Aisyah Solihat 118109220608, dan Yofi Febriani 118109220633. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai lintas sejarah negara Malaysia. Malaysia sebagai negara persekutuan tidak pernah ada sampai tahun 1963. Artinya, Malaysia sendiri merupakan negara yang akan terbentuk ketika tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan para barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada tahun 1946. Maka setelah pembubaran ini terjadi, maka wilayah jajahan Malaysia pun kembali terbentuk di tahun 1946 ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tantangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948. Maka setelah pembubaran dari penjajahan, maka Malaysia disebut sebagai Uni Malaya. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara mengalami ledakan ekonomi dan menjalani perkembangan yang cepat dan pesat di penghujung abad ke-20. Maka di penghujung abad 20, negara Malaysia terkenal sebagai negara di Asia Tenggara dengan ledakan ekonomi yang pesat dan juga berkembang. Lalu berikutnya lintas sejarah Malaysia, yakni Malaysia merupakan negara yang mempunyai peranan strategik di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Di samping berada pada kedudukan geografis yang menjadi laluan perdagangan antar bangsa sejak zaman dahulu, negara Malaysia adalah negara berkembang dan masih digolongkan pada negara yang berpenghasilan menengah ke bawah pada saat itu. Tetapi beberapa sektor menjadi prestasi dunia yang telah dicapai oleh Malaysia, yakni rekor kembar Petronis tertinggi di dunia. Selain itu juga posisi mata uang ringgit cukup tangguh dan cukup tinggi nilainya pada saat itu. Terletak di semenanjung Malaka, Asia Tenggara, Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas wilayah 332,370 km persegi atau sebanyak 2,5 dikali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah mempunyai luas berada di 1036 km. Nah, merupakan menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan, dan lainnya di Pulau Penang, yakni salah satu kota yang berada di negara Malaysia. Nah, sedangkan untuk agama atau keyakinan yang berada di negara ini, mayoritasnya merupakan beragama Islam, yakni sekitar 53%, Buddha 17%, Konghucu, Taoisme, Chinese sekitar 11%, Kristen Protestan 8,6%, dan Hindu sekitar 7%. Namun dari data yang tercatat hingga saat ini, Malaysia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar. Lalu berikutnya lintas sejarah mengenai Malaysia. Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa, Malaysia, dan India Malaysia yang cukup besar pada negara ini. Bahasa Melayu pun menjadi bahasa resmi pada negara ini. Bahasa Melayu pun terbagi menjadi dua, yakni bahasa Melayu Kelantan dan Melayu biasa. Berikutnya adalah sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari kerajaan-kerajaan Melayu, yakni datangnya Inggris di kawasan Malaysia. Sebab kerajaan ini dikenal dalam sejarah sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat melalui daerah kerajaan tersebut mendakwakan Islam datang hingga ke Malaysia sekitaran pada abad ke-9. Lalu sekilas sejarah terakhir mengenai Islam masuk ke Malaysia adalah isu pertama, yakni menimbulkan perbincangan tentang penyebaran Islam di alam Melayu adalah berkaitan dengan tarik dan beberapa mazhab, yang paling terkenal adalah mazhab Syafi'i. Lalu pendapat yang dikemukakan juga dengan bersandar kepada tulisan oleh seorang sarjana barat, yaitu T.W. Arnold, yang mengaitkan beberapa penyebaran agama Islam dengan peranan yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Arab. Dan dalam kajian ini beliau juga mendapati bahwa pedagang-pedagang Arab telah menjalin hubungan perdagangan dengan rantau sebagai salah satu bentuk perkembangan agama pada negara Malaysia.
Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar pada link video ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sekilas sejarah Islam masuk ke Malaysia. Menjelang abad ke-9 Masehi, kegiatan perdagangan orang Arab dengan Ceylon semakin meningkat apabila meningkatnya hubungan perdagangan antara orang Arab dengan Cina. Menurut rekod sejarah, menjelang pertengahan abad ke-8 Masehi, pedagang-pedagang Arab dapat ditemui dengan ramai di Kanton. Dari abad ke-10 hingga ke abad 15 sebelum kedatangan Portugis, orang Arab merupakan pedagang yang unggul dan hampir tidak tersabar dalam menjalankan kegiatan perdagangan dengan timur. Berdasarkan pandangan yang diberikan oleh Arnold, Hamka berpendapat bahwa sudah semestinya apabila orang Arab memeluk agama Islam, mereka akan berusaha menyebarkan agama tersebut di kawasan-kawasan di mana mereka menjalankan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, Islam masa Malaya kolonial. Yang pertama, pada masa kolonialisasi tanah Melayu. Selanjutnya, intervensi Malaya kolonial. Hukum Islam, kolonialisasi Inggris, kebijakan Inggris atau masalah demografi, dan pluralitas masyarakat. Malaya kolonial. Kolonialisasi tanah Melayu telah menyebabkan nilai-nilai dan tatanan Islam dalam kehidupan masyarakat tradisional Melayu mengalami kemerosotan. Kebijakan kolonial Portugis selama 130 tahun sejak 1511 cenderung memecahkan penyebaran Islam dan perkembangan usaha dagang Muslim. Namun, Portugis gagal dalam usaha ini, terutama karena terus-menerus mendapat perlawanan dari orang Melayu. Belanda yang datang setelah mengalah Portugis pada tahun 1641 agak lebih toleran kepada para pengusaha Melayu. Pada tahun 1795, Belanda dapat ditaklukkan oleh kekuasaan Inggris. Selanjutnya, kebangkitan dan perkembangan Islam di Malaysia. Pengalaman Islam menjadi lebih tampak jelas terutama setelah kebangkitan Islam di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncak pada tahun 1980-an. Kebangkitan Islam di Malaysia terlihat jelas pada upaya Muslim Malaysia untuk mengamalkan ajaran Islam, seperti aktif sholat berjamaah, menghadiri wirid pengajian, banyak beramal soleh, mengucapkan salam saat bertemu, berhati-hati dalam memilih makanan agar tidak termakan pada yang haram, memakai busana telekung bagi wanita, memakai sarung, serban, jubah, dan atau pakaian lainnya yang jelas-jelas mencirikan ketaatan seorang muslim. Selanjutnya, perkembangan Islam di Malaysia. Pola pertama melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang-orang berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi, serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Selanjutnya, memasuki awal abad ke-20, bertetapan dengan masa pemerintahan Inggris, urusan-urusan agama dan adat Melayu lokal di Malaysia di bawah koordinasi sultan-sultan, dan hal ini diatur melalui sebuah departemen, sebuah dewan atau kantor sultan. Selanjutnya, kebangkitan dan perkembangan Islam di Malaysia. Memasuki pasca kemerdekaan, jelas sekali bahwa pola perkembangan Islam tetap dipengaruhi oleh pihak penguasa atau top-down. Sebab penguasa atau pemerintahan Malaysia dijadikan Islam sebagai agama resmi negara. Warisan Undang-Undang Malaka yang berisi tentang hukum Islam yang berdasarkan konsep Qur'ani berlaku di Malaysia. Di samping itu, ada juga Undang-Undang Warisan Kerajaan Pahang diberlakukan di Malaysia yang di dalamnya terdapat sekitar 42 pasal. Di luar keseluruhan pasal yang berjumlah 68, hampir identik dengan hukum mazhab Syafi'i. Selanjutnya, dinamika Islam di negara Malaysia kontemporer. Sejak kebangkitan Islam di Malaysia yang berlangsung sejak tahun 1970-an, hal ini dapat dibuktikan melalui
mulai dari deklarasi pemerintahan untuk merevisi sistem hukum nasional agar lebih selaras dengan hukum Islam. Deklarasi pemerintahan untuk menyusun kembali model dan sistem ekonomi Malaysia menjadi model Islam. Selanjutnya diikuti oleh penyediaan infrastruktur dan institusi-institusi Islam seperti Bank Islam, Asuransi Islam, Pegadaian Islam, Yayasan Ekonomi Islam, pembentukan kelompok sumber daya Islam, serta kelompok khusus pengadaan penegaan Islam. Ini pada tahun 1981 sampai 1982. Mengapa nuansa Islam kelihatan lebih kuat di Malaysia dibandingkan dengan Indonesia yang pendukungnya 88% beragama Islam? Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah perkembangan Islam yang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan politik Melayu sejak masa Kesultanan Malaka. Kendati demikian, kuatnya etos Islam di Malaysia hanya bisa dipahami sebagai berarti dan realistis jika dihubungkan dengan banyak faktor lain yang telah memperkuat pengaruh Islam dan berbagai fase sejarah Malaysia. Demikianlah video presentasi pada kelompok kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan komen di bawah video ini yang sudah kami siapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.